menjelaskan tentang pendidikan dan kewarganegaraan di dalam sekolah menengah atas, terutama di kelas 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang apa sih perbedaan daripada pemerintah atau pemerintahan, lalu mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia itu perlu adanya implementasi dalam nilai Pancasila. Dalam bab 1 ini kita akan belajar tentang Pancasila secara keseluruhan, yaitu dan juga dengan tujuan pembelajaran. Pertama ada peserta didik itu mampu dalam mengidentifikasikan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia sesudah amandemen. Yang kedua ada peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga, baik lembaga kementerian maupun non-kementerian. Selanjutnya ada peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Republik Indonesia. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan? Pemerintah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dimana memiliki cita-cita untuk memajukan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, kalau pemerintahan itu merupakan proses atau cara pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, pemerintah itu merujuk kepada organ ataupun alat pelengkap daripada suatu lembaga negara, sedangkan pemerintah itu merujuk kepada bidang maupun tugas dan fungsinya. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas 2 tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Lalu apa saja sih kekuasaan dalam suatu negara? Suatu negara kita ya, pasti. Lalu apa saja sih kekuasaan negara itu? Yang pertama ada ahli hukum, yaitu John Locke, yang membagi kekuasaan itu menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Selanjutnya ada teori Montesquieu dari Trias Politica, yang dimana membagi kekuasaan itu menjadi 3, yaitu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan pembentuk undang-undang. Eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan perundang-undangan. Yudikatif merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum di Indonesia. Dan federatif mungkin kita tidak sering mendengar kekuasaan tersebut, namun kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, apa sih konsep dari kekuasaan yang dianut oleh negara Republik Indonesia? Dan ini merupakan salah satu mekanisme daripada kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan tertinggi yaitu berada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam struktur susunan daripada pemerintahan Indonesia ini tersusun secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal kita bisa melihat di sini ada lembaga eksekutif yang pertama seperti presiden dan juga menteri-menterinya. Presiden, lalu selanjutnya ada lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, di sini ada DPR, MPR, dan DPD. Selanjutnya ada lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di bawah daripada Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu ada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah provinsi. Ada Bank Sentral sebagai moneter. Lalu di bawah kepresidenan ada Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan ada TNI Polri. Selanjutnya ada pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Lalu siapa saja sih yang memantau presiden dalam menjalankan roda daripada pemerintahan? Nah, di sini makanya oleh karena itu ada sistem presidensial, yaitu di mana kedudukan presiden itu sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang mana presiden itu harusnya menjalankan roda daripada pemerintahan sendiri. Dan seorang presiden itu dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya, dan dipilih melalui pemilihan umum serta membentuk beberapa kementerian negara seperti menteri-menteri negara dipimpin oleh presiden. Di sini ada beberapa logo-logo Kementerian Republik Indonesia yang mungkin kita
ketahui yang pertama itu ada dari ada Kominfo, ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kemenaker, ada Kementerian Pertanian dan sebagainya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dalam menjalankan tugasnya. Lalu Presiden berhak mengangkat maupun memberhentikan setiap menteri-menteri yang ada. Lalu setiap menteri itu diimbangi oleh suatu bidang-bidang tertentu, dan juga ada pembentukan pengubahan kementerian negara Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kementerian itu bukan hanya Undang-Undang Pasal 17 saja, tapi ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan juga Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Selanjutnya di sini ada beberapa Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo. Yang pertama ada Terawan Agus P sebagai Menteri Kesehatan, Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini, menteri-menteri ini adalah para pembantu presiden di bagian atau di bidang-bidang tertentu yang sudah ditugaskan. Lembaga pemerintahan mau baik non kementerian maupun kementerian. Jadi lembaga pemerintahan kementerian ini lembaga kementerian ya, yaitu ada lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Selanjutnya ini ada beberapa lembaga non kementerian yang sudah disampaikan di sini, ada Bank Indonesia, BKN, BPKB, udah. Mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia? Yang pertama yaitu karena nilai Pancasila itu harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan, yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama ada nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki anak-anaknya itu, yang pertama ada pengakuan adanya causa prima, bab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang kedua menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, yang ketiga tidak memaksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku, yang keempat ateisme dilarang hidup di Indonesia, yang kelima menjamin berkembangnya dan tumbuh subur kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama, dan yang terakhir negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Selanjutnya ada nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki butir-butir. Yang pertama ada menetapkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk yang bersifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga ada mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang ditujukan pada masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada sila persatuan Indonesia, memiliki butir-butir. Yang pertama ada nasionalisme, patriotisme, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan ataupun kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan rasa kemenangan. Selanjutnya ada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama ada hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat
Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan secara bulat. Yang ketiga ada dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Hal itu perlu diingatkan bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Dan yang terakhir, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan negara Indonesia yaitu terletak pada kemusyawaratan rakyatnya. Yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki hakikat yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh